yang mau tinggal bersamaku di sini. Hanya ada satu pilihan. Dia bisa bilang. Dia membunuh. Ya, itu waktu dia belum mengenal Yesus. Ya, ketika dia belum mengenal Yesus, dia itu adalah apa? Penganiaya orang-orang yang mengikuti Yesus. Salah satunya Stefanus yang dia apa? Lontari dengan batu. Tetapi ketika dia bertobat, dia itu menjadi murid yang rela mati juga demi Kristus. Buktinya dia apa? Dia mati dipancung demi kebenaran Kristus. Itu ketika dia bertobat. Karena bukankah Allah itu Maha Pengampun? Ya. Kemudian ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu membiarkan orang-orang mati sebelum zamannya, nanti mati ketika apa? Ketika di perjanjian baru. Itu sebetulnya sudah dilakukan sejak Adam berbuat dosa. Waktu itu apa? Mereka harus apa? Mengorbankan korban bakaran sebagai domba. Ya, itu adalah merupakan juga lambang penghapusan dosa. Ya, kemudian dari zaman perjanjian lama ketika orang berbuat dosa, mereka itu apa? Harus menyembelih korban kambing, ya, ataupun domba ataupun lembu, dan itu merupakan hal yang mereka lakukan untuk pengampunan dosa. Dengan darah domba itu mereka apa? Mendapatkan pengampunan. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana dengan perjanjian baru? Itu sudah digenapi ketika apa? Yesus mati di kayu salib, maka hal itu tidak dilakukan lagi. Itu sebabnya orang Israel sampai saat ini tidak lagi mengorbankan kambing, domba, kemudian tidak ada lagi tugas keimamatan, ya, orang Lewi untuk apa? Membawa korban untuk penghapusan dosa. Karena itu sudah tergenapi ketika Yesus mati di kayu salib, Mbak. Jadi jangan salah menafsirkan, jangan mengajarkan yang sesat. Kemudian bagaimana dengan Paulus? Apakah Paulus meniadakan hukum Taurat? Berbicara tentang hukum Taurat, Mbak, Anda juga harus pelajari. Hukum Taurat itu ada hukum seremonial. Nah, itu seremonial itu yang tidak lagi dilakukan. Tetapi hukum moral itu adalah kekal, tidak pernah berubah. Ya, bahkan di dalam Matius sendiri Yesus mengatakan apa? Langit ini akan runtuh, tetapi satu iota pun tidak akan ditiadakan. Jadi yang ditiadakan itu adalah hukum-hukum upacara, pengorbanan. Makanya orang Israel ini sampai saat ini tidak lagi mengadakan korban bakaran. Tetapi nggak tahu ya kenapa Muslim sampai saat ini masih mengadakan korban bakaran. Penyembelian nah, apa ya, saya jawab. Padahal itu sudah tidak berlaku lagi. Dan sebetulnya yang dipersembahkan, yang akan dipersembahkan 4, oleh 5, 6 udah 6 poin, udah 6 poin. Dipersembahkan oleh Abraham adalah Ishak. Itu jauh, itu tidak ada kaitan dengan tema kita. Dan juga orang Bang Wan, Israel sendiri tolong mengaku. Ini kita jangan lari-lari dulu temanya Yesus bertobat apa tidak, kok malah lari ke Ishak Ismail pula ini orang. Kita baca dari Sarapan Pagi Biblikal ya. Ini ketidaktahuannya Peri Sawah ya, sama sekali tidak paham dia ya. Siapa Paulus ya? Siapa Paulus? Ini Bu Rita Wahyu yang jelaskan ya. Semua klaim tentang Paulus ya. Apa kata Bu Rita Wahyu? Anda tadi bilang Yesus Paulus itu yang tahu juga, yang dibawa, kasih tahu Rita Wahyu itu siapa gitu. Silakan. Ya, Rita Wahyu itu adalah seorang scholar dari kekristenan yang mengajar bahasa Ibrani ya, mengajar Alkitab berbahasa Ibrani. Jadi tolong ya, ketika kalian mau menjelaskan pakai data kayak saya, jangan pakai air ludah saja. Sekitar umur 15 tahun ia diperkirakan datang ke Yerusalem dan menjadi pengikut seorang yang giat dari golongan kaum Farisi. Semasa mudanya Paulus dididik di Yerusalem oleh Gamaliel yang memberinya pengajaran mendalam tentang agama Yahudi sesuai ajaran mazhab Yahudi. Pertanyaan saya, di mazhab Farisi ini boleh membunuh kah? Hah? Ini pertanyaan saya. Nah, dan ya, sesuai dengan kebiasaan Yahudi. Nah, ini kata Bu Rita Wahyu ya. Sesuai dengan kebiasaan Yahudi, ia belajar mengerjakan salah satu pekerjaan tangan, ialah seorang pembuat kemah, Kisah Para Rasul, yang dilakukan di tengah-tengah kesibukan. Nah, pertanyaan saya, ketika dia disebut ahli Taurat, mengklaim bahwa dia tidak bercacat dan tidak bercela melakukan hukum Taurat, dia melakukan pembunuhan sebelum bertemu Yesus. Klaim dia ahli Taurat itu terbantahkan dengan dia melakukan pembunuhan. Itu yang saya maksud. Yang saya maksud itu begitu, Pak Peri.
Nah, justru ketika Anda katakan ketika dia menjadi pengikut Yesus dia semakin baik. Justru ketika mengaku dipilih Yesus dia membatalkan kitab Torah. Justru ketika dia mengaku bertemu Yesus itu dia membatalkan hukum Torah. Efesus pasal 2:15 nih ya. Saya kasih dalil bahwa apa yang Anda sampaikan itu bohong sekali ya. Saya katakan ya. Kristen itu tidak lagi hidup di bawah hukum Torah menurut Paulus. Ntar ya, saya kasih datanya. Ntar ya. Nah, mana? Saya kasih data. Jadi teman-teman tolong kalau ngobrol dengan saya itu pakai data. Ntar ya. Harus pakai data dong. Nanti saya tunjukkan juga Anda datanya. dari tadi tidak bawa data apa-apa kok. Nanti saya tunjuk ayatnya dan Anda buka Alkitabnya. Nah, bentar. Anda Saya tahu kasih juga. kasih saya bentar. Siap. Oke, bentar ya. Kristen tak di bawah ya. Nah, nih. Nih, teman-teman, Galatia pasal 3:25. Mari kita baca teman-teman ya. Kata Pak Ferry tadi apa? Yang dihilangkan cuma seremonial, tapi kalau sosial tidak, katanya kan. Mari kita lihat dalam Galatia pasal ketiga nomor 23 ya. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Ini kita lihat teman-teman ya. Bentar teman-teman, bentar. Bentar guys. Nah, ini kita baca di sini. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Ada di sini disebut pengawalan hukum Taurat yang dimaksud adalah moral, seremonial, bla bla bla. Baca nggak ada kan? Tapi hukum Taurat. Apakah termasuk yang 10 itu? Anda mau bilang ini tidak termasuk yang 10. Mana di situ tidak termasuk yang 10? Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Mana di sini? Penuntunnya adalah seremonial tapi yang moral tetap. Mana di situ? Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Tuh, semua hukum Torah, semuanya tidak ada lagi. Karena dengan matinya Yesus di Efesus pasal 2:15, hukum Taurat dia dibatalkan. Ya, nih mana dia? Efesus pasal 2 ayat 15. Mari kita lihat. Nah, ini. Jadi kalau mau mengada-ada jangan di hadapan kami. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia itulah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Apa ketentuan pertama? Kasihilah Allahmu, kasih orang tuamu, jangan kau membunuh. Itu semua ketentuan itu, perintah. Oke, sudah. Berbuat baiklah. Diam dulu, saya lagi menjelaskan ini. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala. Di sini kata segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia di dalam dirinya. Hah? Itu. Jadi ada pernyataan dari dari Paulus ketika dia mengaku bertemu Yesus malah membatalkan hukum Torah. Ketika sebelum bertemu Yesus tidak cacat bercela melakukan hukum Torah kata dia, tapi tiba-tiba dia membunuh Stefanus. Ingat, dia itu belajar sama Gamaliel itu di umur 15 kata dia loh ya. Ya, karena klaim tentang Paulus itu hanya dari pernyataan dia. Karena tentang dia sendiri tidak banyak orang yang tahu, ya. Bahkan siapa bapaknya pun tidak ada orang yang tahu, mamanya pun tidak ada yang orang tahu. Karena tentang Paulus semua berdasarkan surat-suratnya kepada pengikutnya, baik Galatia, Efesus dan kemana saja. Semua berasal dari pengakuannya. Begitu. Kalau tentang Nabi Muhammad bukan dari klaim mulut Nabi Muhammad saja, tapi dari orang-orang yang hidup bersama dia. Kan? Ya. Jadi Anda bilang bentar. membatalkan. Tunggu. Sedikit tadi tentang kurban. Anda bilang kenapa kami melakukan kurban? Tidak ada orang Yahudi yang membatalkan hukum Taurat. Kami umat Islam, kami tidak pernah memiliki hukum Torah. Perlu diingat ya, kami hukum Al-Quran. Jadi tidak ada kami yang membatalkan dan menambah hukum Torah karena kami tidak berpegangan pada Taurat. Karena Taurat itu untuk Bani Yakub. Sementara kami adalah hukum Al-Quran. Dan salah satu perintah di Al-Quran adalah dengan cara melakukan ritual-ritual yang kami jalankan saat ini. Ada diajarkan Nabi Muhammad? Ada. Dan ternyata ajaran ini sejalan atau relevan dengan ajaran orang Yahudi. Ya namanya Tuhan yang kasih satu Tuhan, bukan Tuhan yang beda. Tuhan yang beda itu adalah ketika Yahudi mengimani satu Tuhan, tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku Tuhannya Tuhan Yahudi, tapi Tuhannya Trinitas. Ketika orang Yahudi mengorbankan
anggap hewan. Oke. Nah, ini beda ini. Lanjut. Oke, jadi sebetulnya agama kalian itu cuma ikut-ikutan. Di Al-Quran saja tidak ada perintah sunat. Kami mengikuti milah Ibrahim. Ibrahim tidak pernah memerintahkan, hei, kamu harus cium batu hitam supaya dosamu dihapuskan. Hei, kamu harus bunuh cicak supaya kamu dapat pahala. Tidak ada itu. Jadi jangan sangkut pautkan dengan, oh Ibrahim kami kok lari-lari temanya. Jangan kabur-kaburan, Ferry. Saya tidak terima tema kabur-kaburan ya. Nanti asumsi. Pertama, tentang cium batu diajarkan bukan Abraham. Yang mengajarkan cium batu adalah Yesaya. Enggak, saya enggak mau temanya lari-lari ya. Nanti itu. Enggak, saya mau Yesus bertaubat atau tidak. Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru berbeda. Melebar ya. Ketika Anda bilang Ibrahim tidak ajarkan cium batu, bahkan Yesaya mengajarkan cium batu. Bicara saya diam. Enggak, saya tidak mau kalau saya dengan Pak Pendeta Sitepu temanya tadi tentang Yesus bertobat atau tidak. Kok Anda naik temanya langsung kabur-kaburan? Nah, Anda bilang tadi bahwasanya Ibrahim tidak pernah mengajarkan cium batu. Memang bukan Ibrahim, tapi Yesaya yang mengajarkan dengan mencium batu dosanya terhapus. Ya, jadi saya tidak mau tema itu saja yang setiap hari Anda bawa. Saya mau fokus kepada Yesus bertaubat atau tidak. Kalau Anda tidak mau dengan tema itu, tidak usah diskusi dengan saya. Saya tidak mau dengan tema yang berbeda. Temanya Anda baca tema. Baca tema. Jangan potong. Oke, masalah mencium batu ya. Kalau kita lihat cium batu, apakah Ibrahim tentang ajaran tema nada nggak ada siapa yang sepakat dengan tema itu. Saya membawa Yesus bertaubat atau tidak. Kalau Anda mau diskusi dengan orang lain silakan. Tema saya adalah Yesus bertobat atau tidak. Kok Anda lari-lari? Itu sebenarnya apa yang Anda sampaikan sudah Anda berkali-kali katakan Yesus ya. Bertobat bagi kami orang Kristen tidak pernah ada Yesus bertobat ya. Nah, baru mantap Kristen masuk karena itu. Iya, bukan. Tetapi karena itu sebenarnya kalau Yesus bertobat itu mungkin ke lingkungan orang yang tidak percaya Yesus saja. Nanti baru saya buktikan. Baru masuk Kristen dengan saya. Gitu. Oke, nah, ini ya. Saya lanjut ya. Nih, saya enggak mau tema lari-lari ya. Saya langsung bantah saja. Enggak, saya mau bicara. Kenapa enggak kasih kesempatan karena saya? Anda lari. Anda bilang enggak, saya enggak mau lari dari tema. Saya mau bantah. Film itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara. Ini batu bara. Bara yang diambilnya dengan speed dari sekarang lo batunya. Dengan saya lari-lari tema ya, tetap ya tema kita adalah Yesus bertobat atau tidak. Kristen masuk sebagai pendiskusi. Ferry Suawa dia akan membawa itu saja. Bosan saya dengarnya. Oke, Kristen lanjut Kristen. Kamu bilang Yesus tidak bertobat. Baik, saya akan buktikan. Saya akan tunjukkan kepada kamu dalam KBBI arti bertobat ya, Kristen ya. Nih, dasar saya adalah begini. Ntar ya. Kamu bilang tadi Yesus tidak bertobat ya Kristen. Nah, ini saya tunjukkan kepada kamu arti definisi tobat. Nah, nih ya. Nih Kristen. Dalam KBBI, taubat artinya adalah sadar dan menyesal akan dosa atau perbuatan yang salah atau jahat dan berniat. Contoh, ini tobat ya. Nih tobat nih. Kita lanjutkan kata tobatnya. Sadar dan menyesal akan dosa, perbuatan yang salah atau jahat dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Kamu bilang Yesus tidak bertobat. Baik, saya akan tunjukkan bahwa Yesus pernah menyesal. Nih, ya. Di Kejadian pasal ke-6 ayat 6. Itu dulu indikasinya, ya. Nah, ini dia. Pertama diawali dengan penyesalan Yesus dulu. Nah, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Pertama dia menyesal. Kemudian dia melakukan perubahan sikap. Waktu di perjanjian lama dia membunuhi banyak orang, tapi di perjanjian baru dia yang terbunuh. Bahkan dia tidak mampu membunuh orang. Ya, itu penyesalan namanya, penyesalan dan pertaubatan. Bahkan dia harakiri. Harakiri itu apa? Dia membunuh dirinya untuk menebus kesalahan orang lain. Sebenarnya kesalahan dia. Kenapa? Orang itu dia yang ciptakan. Dia yang memberikan free will kepada manusia sehingga manusia berdosa. Nah, jadi saya mengatakan dengan dalil-dalil itu Tuhan Anda melakukan pertaubatan, yaitu penyesalan. Bukti dia bertaubat mana? Dia dibaptis di Sungai Yordan. Baptis itu artinya apa? Mensucikan diri dari dosa-dosa. Dan dia dibaptis umur 30 tahun. Nah, setelah dia dibaptis, dia mengajarkan. Banyak hal yang diajarkan yang berbeda dengan ajaran orang Tuhan di perjanjian lama. Kalau dia Tuhan, maka dia sudah berubah.
Tadinya dia melakukan pembunuhan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi dia bertobat dengan mengatakan, apabila kau ditampar pipi kiri maka kasih yang kanan. Ini pertobatan yang dilakukan Yesus. Penebusan yang dilakukan adalah bukti kesalahan dia, yaitu apa? Gara-gara dia menciptakan manusia dengan free will, manusia berbuat dosa, karena tidak ada mampu, akhirnya manusia tidak berbuat dosa, akhirnya dia yang mati sendiri. Nah, itu argumen saya. Silakan bantah. Silakan Kriston, Ren, woi Kriston dulu, silakan. Iya, Bang. Jadi begini, kalau Yesus bertobat itu sebenarnya kita bantah ya, karena Yesus adalah juru selamat, bukan Yesus bertobat. Yesus datang membawa kabar gembira atau Injil atau penyelamatan kepada manusia. Dia tidak pernah bertobat dulu, tetapi karena dia lahir dari Roh Kudus, ya menjadi firman, menjadi manusia, maka dia sudah suci adanya. Ya seperti Allah. Nah buktinya apa? Bahwa Yesus itu adalah suci, Yesus adalah Allah. Ya Yohanes 1 ayat 1, ya pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi Yesus anak tunggal Bapa, yaitu Yesus sama sucinya. Yesus tidak pernah bertobat, tapi Yesus mengajarkan dua hukum baru, yaitu kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan hukum yang pertama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Nah, di Kisah Para Rasul 4 ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 2 dikatakan bahwa dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Artinya, kolong langit ini kita semua manusia, bukan cuma Bani Israel, tetapi seluruh manusia yang hidup di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan, hanya nama Yesus. Demikian. Kriston, kamu baca, baptis atau permandian adalah salah satu bentuk ritual untuk memurnikan atau mensucikan diri yang dijalankan terutama oleh agama Kristen. Pertanyaan saya, Yesus dibaptis atau tidak? Yesus dibaptis, tetapi sesuai kehendak Allah. Yohanes 1 ayat 2. Ya udah, Yesus dibaptis ya. Selesai, clear. Itu kehendak Allah yang iya, Yesus dibaptis. Oke, satu bukan ya. Yesus dia bertobat, tetapi iya, Yesus kamu tahu baptis artinya apa? Baptis artinya apa? Ya. Baptis artinya apa? Baptis itu menyelam. Artinya proses untuk menyelam. Untuk apa? Untuk apa dibaptis? Apa guna baptis? Kehendak Allah ya, kehendak Allah terjadi kepada untuk Yesus apa? supaya Untuk apa? Kalau Allah tahu, Yesus, kalau Allah tahu Yesus tidak pernah berdosa, kenapa dia harus dibaptis? Itu untuk mengikuti Allah, mengikuti. Tolong yang ada musik Allah. Jangan dekat-dekat dengan musik dong, Kriston. Kalau ada musik nggak bisa ini ya, nanti copyright ini di YouTube, di live kan ini. Tolong dong, Bang Wan diperhatikan ini, kalau ada musik ini nggak bisa ikut ini, nanti terganggu kita di anu. Bang daging Bang daging doang yang dibuka di dong. Di Kriston itu. Kriston ada itunya, ada musik. Nah jadi ini ya, baptis sendiri tetangga saya lagi musik soalnya. Itu bisa diam Kriston itu. Enggak, itu bisa tuh. Enggak ada lagi musik. Nah, baptis sendiri artinya adalah bentuk ritual untuk memurnikan atau menyucikan diri. Lah Yesus diperintahkan Bapa untuk dibaptis. Buat apa? Buat apa? Kalau untuk iseng-iseng saja. Jadi menurut kalian iseng Yesus gitu dibaptis? Iseng-iseng aja, ikut-ikutan. Jadi kalian menuduh Yesus itu ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan sesuatu yang tidak bermanfaat buat dirinya sendiri gitu. Kalian mau bilang dia mengerjakan sesuatu yang sia-sia gitu. Astagfirullah. Luar biasa ya. Nah, kemudian ketika kalian mengatakan bahwa Yesus adalah bla bla, itu kan doktrin kalian, tidak masalah. Saya di sini premisnya adalah Yesus apakah bertobat? Dengan dasar bahwa bertobat sendiri adalah merubah pribadinya. Kita lihat Tuhan Perjanjian Lama itu sangatlah kejam, membunuh sana sini. Yesus itu kan sama-sama Allah. Kehendak Allah adalah kehendak Yesus. Kehendak Yesus adalah kehendak Allah. Berarti ketika ada pembunuhan terjadi di Perjanjian Lama, itu kehendak Yesus juga. Kan? Nah, kemudian di Perjanjian Baru dia berubah, tampar pipi kiri kasih kanan. Artinya pertama dia menyesal di Perjanjian Lama, kemudian melakukan perubahan sikap. Sebelumnya dibaptis dulu. Buktinya ada kok. Kalau kalian bilang tidak ada kaitannya dengan pensucian diri baptis itu, ya sudah, kalian mau mengatakan Yesus itu iseng-iseng aja dibaptis. Ya? Bisa nggak bentar? Iya. Di sini Matius 3 ayat 15, Yesus berkata,
Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Gitu Bang, artinya Yesus sendiri menuju kepada baptisan itu supaya kita semua Manfaatnya nggak ada. yang mau mengikuti Yesus itu sesuai dengan kehendak Allah, artinya untuk diselamatkan ya. Iya, maksud saya berarti kehendak Allah itu nggak ada manfaatnya buat Yesus sendiri, cuman iseng-iseng aja, ikut-ikut aja. Karena dia adalah penyelamat, makanya tidak ada artinya Yesus tidak Iya, pernah berarti betul ya, bertobat. tidak ada artinya ya. Ya udah, makasih. Tidak ada artinya Yesus Iya. bertobat, tetapi kita manusia yang penuh dosa harus bertobat. Ya udah, nggak apa-apa. Menyucikan diri. Ya, kalau Tuhan kami itu tidak ada apapun yang terjadi itu tidak ada artinya, semua ada arti dan semua ada hikmahnya ya. Kalau Yesus melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya ya sudah, itu urusan kalian lah. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Saya mau sholat asar dulu ya, sudah masuk waktu asar. Di sini ada Pak Tukang Dagiang, ada Ustadz Alif, ada banyak di sini. Bentar, bisa nggak bentar? Ya, Ya, Iya, iya. ya, dan bentar aja. Begini ya, kata Uniriba di perjanjian di kejadian ulangan berapa? 6 ayat 6 itu Tuhan menyesal. ya, bagaimana Tuhan itu sama dengan Yesus, sedangkan Yesus itu utusan. Nah, itu jawab orang Kristen aja ya. Saya clear ya, Pancasona ya. Bang Wan, izin saya mau turun dulu, mau sholat asar dulu. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman Kristen. Saya tidak melayani debat kusir sebenarnya. Nah, debat kusir itu yang pertama adalah lari dari tema. Kedua, melakukan logical fallacy. Ya, yang ketiga ada itu salah satu logical fallacy adalah red herring, lari-lari ya. Dari tema kita tuh lari-lari. Kemudian melakukan straw man, menyimpulkan sesuatu yang tidak sesuai ya. Kalau saya tidak menyimpulkan, tetapi saya membawa ranah logika dalam keimanan. Ketika kalian mengimani bahwa Yesus itu tertulisnya Yesus menyesal, maka menyesal dalam perspektif KBBI adalah menyadari kesalahan. Nah, kemudian logical fallacy yang dilakukan oleh Ferry, sehingga saya tidak mau melanjutkan diskusi dengan dia adalah kita tidak sesuai topik pada akhirnya. Itu ya tadi masuk red herring ya. Intinya begini, tolong kalau diskusi dengan saya, pertama selain membantah argumen saya dengan data, kalau dengan dogma ya kita tahu itu imani saja, tidak perlu kita diskusikan, tapi dengan data gitu. Dan logika balas logika, dalil balas juga dengan dalil. It's okay, tidak apa-apa ya. Dan saya akhiri dulu diskusi pada siang kali ini atau sore kali ini, dan saya mau sholat asar. Insya Allah saya lanjut lagi nanti. Teman-teman, malam ini insya Allah ada Ustadz Kiai Nama di roomnya Bang Aristo ya. Nanti saya akan pandu teman-teman jam-jam 19.30 atau jam 8. Ustadz Kiai Nama kita akan kajian di roomnya Bang Aristo. Dan insya Allah dalam waktu dekat Habib Bahar juga akan bergabung bersama kita. Dan semoga saja apa yang kita lakukan ini ada manfaatnya buat teman-teman kita muslim ataupun non muslim ya. Intinya argumen saya ini adalah counter terhadap rum-rum Kristen yang mempertanyakan tentang Islam. Maka saya juga memiliki hak jawab, juga hak bertanya. Maka silakan apapun yang saya sampaikan, hujah saya berdasarkan fakta-fakta kaidah secara umum. Dan kalaupun kalian punya bantahan, ada pakai akal dan dalil pakai dalil. Ingat ya, dengan saya tolong secara akademis diskusinya. Salah satu ciri-ciri akademis membawa data. Yang kedua, tidak lari dari topik ya. Dan yang ketiga adalah tidak saya akan memotong dengan cepat siapapun yang tidak sesuai dengan kaidah diskusi, yaitu lari-lari dari topik kemudian membawa sesuatu yang tidak ada kaitannya ya kan. Nah, itu saya akan potong dengan cepat itu. Dan terima kasih buat Pak Pendeta Sitepu ya, agak keras hal ini dengan Pak Pendeta Sitepu ya. Mudah-mudahan makanan keras bisa membuat Pak Pendeta Sitepu lebih sehat lagi ya, karena dalam Bible sendiri makanan lembut untuk anak-anak, makanan keras untuk orang dewasa. Saya rasa Pak Pendeta Sitepu sudah cukup dewasa menerima makanan keras dari Uniriva ya. Mungkin mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fisabilillah, Uniriva katakan bahwa Uniriva ini tidak mewakili Islam secara umum, karena Uniriva mewakili Uniriva sendiri. Jadi kalau ada kata-kata salah tentu wajar, karena Uniriva juga masih belajar dan manusia. Mohon diluruskan saja kalau salah ya dari pihak muslim ya. Dan kalau kalian memiliki jawaban yang lebih dari saya, hujah yang lebih memiliki literatur dari saya, silakan bantah, naik ke atas, bantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Kristen ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Wan untuk pamit undur diri. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.